kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga sambutan kepala sekolah, kemudian satu kunjungan. Yang keempat sambutan pengajar penggerak. Yang kelima doa dan acara yang pertama pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi yang ini dengan bacaan Bismillah. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak pengajar penggerak, Bapak Sisi yang saya hormati, yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN Bapak Ibu Guru olahraga sewilayah kampus Gunung Sari. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kenikmatan berupa iman, Islam, sehat dan makmur, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Selamat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga semua kita yang hadir pada pagi hari di sini dan seluruh anggota keluarga kita di rumah telah mendapatkan selamat dari beliau dan habis Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran panjenengan sekalian pada hari ini yang kami khususnya dari Bapak Yusuf sebagai CDP untuk kegiatan destinasi pada hari ini. Mohon maaf bila dalam kegiatan hari ini kami dalam menyambut baik subuh untuk kami memberi kemudahan kepada teman-teman saya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan kemampuan kami. Mudah-mudahan keterbatasan ini tidak menghambat kegiatan kita, tetapi menambah semangat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, destinasi ini memang dilaksanakan
memenuhi kegiatan Pak Yusuf sebagai calon guru penggerak. Dan alhamdulillah pada wilayah kita ada 2 orang yang masuk sebagai CGP. Mudah-mudahan di tahun ini juga nanti sekolah kita ada satu hubungan namanya Ministry yang kemarin baru masuk di yang pada program yang ke-7. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk di yang ke-8. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan destinasi ini mudah-mudahan nanti berdampak positif kepada panjenengan secara pribadi sebagai guru, yang nanti akan membawa akun perubahan panjenengan di sekolah-sekolah menengah, membawa karena kita memang memasuki era baru, tantangan zaman yang baru, di mana kita harus mau tidak mau harus berubah mengikuti zaman, yaitu kaitannya dengan kurikulum merdeka. Kita harus bisa menyelesaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut, sehingga tepat sekali pada pagi hari ini jika ada kegiatan destinasi, mudah-mudahan dengan dapat mengikutinya dengan baik, dapat menyerap ilmu yang dikeluarkan dari Bapak Yusuf kepada kita semua. Bahkan juga saya mungkin nanti juga belajar, karena sebenarnya saya sendiri juga masih sangat minim pengetahuannya dengan kaitannya dengan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, kita ikuti semuanya prosesnya, kita ambil manfaatnya dan bisa menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo pesertanya semuanya nanti ikuti sampai selesai, jangan ada yang pulang dulu sebelum selesai. Mudah-mudahan sampai selesai semuanya bisa ikuti prosesnya. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam ucapan saya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang keempat, sambutan dari Bapak Pengajar Penggerak kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Hubungan, yang saya hormati Pak Yusuf selaku CGP, yang saya hormati Bapak Ibu peserta destinasi maupun sertifikat dan di SDN 1 Hubungan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang kita masih diberikan. Ya, kita semua dapat hadir di undangan dari Pak Yusuf sebagai CGP dalam rangka diseminasi terkait khususnya modul 1.4 pada prinsipnya seluruh modul baik 1.1, 1.2, 1.3 maupun 1.4. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka untuk menuju kepada peningkatan kualitas pendidikan khususnya yang ada di Banyuwangi, dunia yang ada di Indonesia. Salam mudah-mudahan tercurahkan pada kita. Nabi besar Nabi Muhammad SAW nanti akhir zaman nanti kita harapkan pada syafaatnya pada Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan di program guru penggerak CGP ini beraneka macam. Yang pertama adalah CGP, jadi calon guru penggerak yang sudah diikuti oleh Pak Yusuf. Kemudian yang kedua ada pengajar praktik. Pengajar praktik ini usia yang 50 ke atas. Kalau CGP itu rekrutmennya usianya yang muda-muda, karena guru penggerak itu harus bergerak. Kalau guru penggeraknya nanti usianya itu 50 ke atas, tidak bisa bergerak. Artinya tidak bisa bergerak, kuat ngomong kuku dan lain sebagainya. Nah, makanya pembatasan oleh kementerian itu 50 bawah
untuk CGP. Kemudian 40 sampai 50 sampai 50 lebih itu difasilitasi di pengajar praktek kayak saya ini, usia 53, jadi untuk CGP tidak bisa. Kemudian ada juga rekrutmen itu kepala sekolah penggerak. Kalau misalnya kita lolos di kepala sekolah penggerak, berarti sekolahnya itu otomatis menjadi sekolah penggerak. Sesuai dengan Permendikbud yang terbaru, itu ada bos kinerjanya, ada tambahan, ada supporting untuk bagaimana menggerakkan sekolah ini dengan supporting pendanaan dari Kementerian Siswa. Oke, di Serono sudah ada ya, di SD di sekitar Serono ini sudah ada yang menjadi sekolah penggerak atau tidak sudah ada? SD Belum. Ya. Kalau SMP itu kemarin hanya 11 seluruh kabupaten. 11 ya yang ikut seleksi teman-teman, kalau termasuk SMP 2 Serono. Karena yang ikut seleksi itu kepala sekolahnya, bukan sekolahnya. Kepala sekolah ditempatkan di situ berarti otomatis sekolahnya menjadi sekolah. Kenapa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini menggaungkan ya semangatnya di bawah Mas Nadiem Makarim ini guru penggerak? Karena ditengarai Bapak Ibu, waktu kita misalnya kurikulum sebelum kurikulum merdeka, kurikulum 2013. Jadi proses seleksi untuk menuju sebagai instruktur kabupaten misalnya saya sudah pengalaman itu tidak pernah ada seleksi. Perwakilan aja dari MGP, misalnya dari KKG atau dari SKK gitu. Tidak melalui seleksi. Sehingga hasilnya apa? Ya tidak maksimal. Begitu misalnya saya didiklat di Surabaya, kemudian disuruh melakukan diseminasi menjadi instruktur kabupaten. Pesertanya juga seperti keluar-keluar habis selesai ya selesai, tidak ada perkembangan. Ini dievaluasi oleh pemerintah. Makanya pola rekrutmen hari ini melalui seleksi yang cukup, ya menurut orang-orang yang tidak punya semangat itu ada pengisian esai yang begitu jelimet gitu ya. Ya, untuk pemikiran ya apa yang merekam apa yang pernah kita lakukan mulai dari jadi guru sampai hari ini kan kita rekam kemudian kita diskusikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai tersebut. Kemudian setelah itu selesai lolos administrasi. Habis itu praktek pembelajaran, simulasi praktek pembelajaran hanya 15 menit kalau tidak salah, 10 menit. 10 menit itu harus tepat. Pembukaan, inti dan penutup. Ini harus tepat. Lebih sedikit ya apa sedikit ya. Tapi kalau lebih banyak akhirnya nggak lolos. Kan gitu. Setelah tahapan itu selesai, lulus ada pengumuman, ada wawancara. Nah, wawancara ini apa? Mereview kembali apa yang kita tuliskan di dalam esai tersebut, direview. Pengennya apa? Dan akhirnya nanti hanya lulus seleksi calon guru penggerak. Jadi tahapannya begitu. Akhirnya apa? Setelah saya mengalami di dalam kegiatan guru penggerak ini, teman-teman CGP itu pada saat kegiatan itu memang orang-orang yang terpilih. Jadi diskusinya itu dinamis. Tidak ada yang diam, tidak ada, semua berbicara, mengungkapkan pendapat, ya terkait dengan apa tema yang kita bahas. Nah, ini bedanya. Saya pernah membedakan. Mungkin dipikir oleh teman-teman CGP itu, saya nanti kalau masuk di CGP itu nanti bisa membuat CP, capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian MA modul ajar. Ternyata tidak. Saya dulu begitu, ingin masuk PP itu maksudnya seperti itu, ternyata tidak. Apa yang terjadi hari ini?
lebih dari apa yang akhirnya apa yang namanya administratif CP dan sebagainya itu otomatis kita bisa. Tetapi kalau kita sudah masuk di sini lebih enak nanti kita membuat membuat perangkat pembelajaran. Jadi itu bapak-bapak dan ibu kemungkinan kita bergabung di PGP ya, pendidikan guru penggerak. Jadi bagi yang belum, karena ini sudah ada angkatan 9 ya. Nah ini sudah ada rekrutmen, monggo ikut yang belum ikut. Baik itu yang penting punya syarat 5 tahun kan ya. 5 tahun, syaratnya 5 tahun dari dulu. Nah ini ikut saja, baik itu yang P3K, baik itu yang mungkin masih GTT, kalau sudah 5 tahun, sudah politik ada, monggo silakan berkompetisi untuk ikut seleksi. Di situ banyak hal yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi guru, bagi peningkatan kualitas pendidikan. Itu satu hal. Kemudian ada Permendikbud yang terbaru bahwa rekrutmen kepala sekolah, rekrutmen pengawas itu harus memiliki sertifikat guru penggerak. Misalnya Mas Yusuf ini nanti sudah lulus sebagai guru penggerak, ya kalau ada yang mencatat mendaftar, ya ada juga mungkin teman-teman yang sudah lulus tapi tidak berkeinginan jadi kepala sekolah juga ada. Bagi yang berkeinginan itu harus punya. Ini ke depan juga seperti itu. Kalau kemarin kan tidak, ya masih ada teman-teman yang tidak guru penggerak itu menjadi kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu keuntungan yang karir itu seperti itu, karena kalau tidak diatur oleh Permendikbud seperti itu, memang yang namanya guru penggerak masih muda, energi, punya pengetahuan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, ya, sebagai corongnya Menteri Pendidikan ini tidak kalau memimpin sekolah, insya Allah perubahannya itu ya signifikan. Tetapi bukan berarti lebih hebat, bukan berarti guru penggerak hebat. Ya, jadi harapannya seperti itu. Jadi yang muda nanti lebih bergerak, tetapi juga harus bisa mengayomi keseluruhan. Karena filosofi KHD itu walaupun muda juga harus bisa menghormati dan menghargai orang-orang yang lebih tua. Tidak serta-merta gerakan ABC dan itu Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi ini paling tidak yang belum ikut bergabung di pendidikan guru penggerak yang akan tergerak. Kemudian nanti kalau tidak tergerak paling tidak bisa menerangkan apa secara teori yang disampaikan oleh Pak Yusuf ini nanti bisa kita laksanakan. Kalau nanti background Pak Yusuf ini misalnya guru olahraga, mungkin bisa tertularkan kepada teman-teman guru olahraga khususnya di gugus Sari, yaitu Punggungan dan Sumbersari. Itu harapannya sih. Nah, ini termasuk aksi nyata dan ada penilaian di sini oleh fasilitator maupun oleh pengajar praktek. Sudah dilakukan ada aksi nyata ini. Jadi tidak bisa abal-abal. Harus betul-betul kita laksanakan. Ini tuntutan dari program. Lama waktunya 6 bulan, kalau dulu 9 bulan. Sekarang dipangkas karena jumlahnya banyak sehingga 6 bulan. Nah itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Bagi saya hanya petugas pendamping saja, mendampingi Mas Yusuf itu praktek karena guru pengajar praktek. Ini yang perlu yang dilakukan. Kalau yang di fasilitator itu hanya dunia maya, tidak pernah ketemu. Nah, yang ketemu itu saja bagian lapangan, angkatan udara dan angkatan daratnya saja. Nah itu Bapak Ibu. Jadi misalnya panjenengan nanti di CGP, lulus GP, lulus guru penggerak, ikut saja PP. Itu ada prioritas. Ya, pengajar praktek ikut ke fasilitator, boleh. Nah, ada prioritas ke sana. Sehingga tambah ilmunya, tambah pendapatannya. Tambah ilmunya, tambah pendapatannya. Dan apa aja? Ya, pemerintah insya Allah fasilitasi. Mudah-mudahan program dari pemerintah ini bisa berkesinambungan. Ya, siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini
yang betul-betul memperhatikan dunia pendidikan, baik itu secara kualitas maupun secara kesejahteraan tenaga pendidik maupun tenaga pendidik. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal yang kurang berkenan di hati panjenengan manakala saya memberikan satu sambutan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini tidak selalu mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa. Oh iya. Siapa Mari Bapak Ibu berdoa mudah-mudahan SD Kependudukan ini senantiasa menjadi SD yang berubah sedikit-sedikit sehingga tambah semangat lagi. Ya, dan ujung-ujungnya mudah-mudahan masyarakat itu lebih kepedulian lagi kepada SDN dan Kependudukan dan seluruh tenaga pendidiknya mudah-mudahan diberi kesehatan dan iman. Dan kita semua yang ada di sini mudah-mudahan senantiasa diberi hidayah oleh Allah untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai bentuk tanggung jawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liustadina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma fa'alna wala wal bala wal zilzal wal ni'mat tanna ya sayyidina. Allahumma sabbit imanana wa islamana wa qawlul qur'ana wa sabbit asatina wa sa'asana wa qasdan. Allahumma ja'alna wa la tana kulliyatina tarbiyyatan bidatina nahnu alaihi wa jalla ja'alna wa ila nisya'a wa Allahumma sholli salatan tujina biha jami'al afat wa taqilana biha jami'al hajat wa qurrata min jami'is sayyi'at wa rafa'na ta'ala wa suraya min jami'il khairat wal hayati wa barakal maut. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata dari saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah. Itu di sini diajar satu kunjungan Pak selamat pagi begitu Bapak Ibu guru. Jadi kita budaya positif sebenarnya sudah kita lakukan Pak Samsul di ajar satu kunjungan. Jadi setiap pagi itu anak-anak kita bereskan, kita apel pagi, kemudian semangat paginya, motivasi pagi. Supaya Bapak Ibu guru sudah hafal semuanya. Jadi kita diseminasi budaya positif di sini intinya kita berbagi. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, saya berdiri di sini bukan saya lebih dari jenengan, tapi karena kami ada calon guru penggerak angkatan 7 oleh Banyuwangi, kami ingin berbagi ilmu yang kami dapatkan dari guru penggerak kepada jenengan semua, sehingga jenengan semua nanti bisa mengikuti kami menjadi guru-guru penggerak selanjutnya di angkatan 11 dan angkatan 12 yang akan datang. Karena angkatan 9 dan 10 pada tanggal 12 Januari kemarin barusan itu. Maka dari itu di angkatan 11 dan 12 kami siap membantu dengan semuanya. Apa itu guru penggerak, bagaimana guru penggerak, dan sebagai motivasinya yaitu tergerak dan menggerakkan. Selamat untuk guru itu nanti di
Bu Restu ini Pak, ini adalah calon guru pembina angkatan 8. Sebenarnya lulusnya bareng dengan saya di angkatan 7, tetapi karena kuotanya penuh dari angkatan 6, maka Bu Restu di angkatan selanjutnya, di angkatan 8, mulai bulan Maret ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bu Restu Sini. ada dua Pak. Bagian bersemangat misalkan jadi punya dua tenaga. ya. Mungkin kedepannya saya minta Pak Fendi yang masih muda-muda, Pak Rahman Agung ya, Pak Muda, Pak Masuk, bisa mengikuti semuanya yang ada di satu Bendungan siap untuk menerimanya ya. Monggo, kita designasi langsung, designasi budaya positif, peningkatan budaya positif melalui pembiasaan 5S yang kami lakukan di SMA Kebendungan, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun, dan nantinya kita praktek langsung penyusunan keyakinan kelas. Apa yang penyusunan keyakinan kelas nanti kita bahas berikutnya. Bapak Ibu, tinggal profil saya lahir di Banyuwangi 38 tahun yang lalu, 20 Februari 1985. Pendidikan saya SD Bangan 7 tahun 96, SMP 1 Surono, mungkin ada dari SMP 1 Surono. SMA-nya jauh, saya dari SMA 4 Jember tahun 2000. Kemudian sebelum lulus di SMA, masih 8 bulan SMA kelas 3, saya langsung berjalan menuju Bank Sentral Asia yang ada di Jakarta Utara. Jadi belum lulus Bu, saya masih pendidikan pada saat itu masih UN. Dan pertama kali program 2,75 kalau lulus, berarti lulus tak 2,75 nggak lulus itu ya. Jadi setelah 3 hari saya UN, hari keempatnya saya langsung berangkat ke Jakarta menempuh studi Bank Sentral Asia. Jakarta selama 8 bulan, langsung lulus D1, kemudian S1 Jumlah di Malang. Istri saya bisa tampilan ibunya, kemudian anak saya 1, umur 2 tahun. Pengalaman dari saya yaitu sebagai sekretaris di KKP Kecamatan Selono. Ibu Kabupaten Banyuwangi sudah sebagai sekretaris di Ikatan Guru Olahraga. Kemudian Komisi Perwasitan BPBS Kabupaten Banyuwangi. Kemudian yang keempat adalah Polseni Kecamatan Selono juga sebagai sekretaris. Jadi semuanya rapi sebagai sekretaris. Lanjut Bapak Ibu, kita restuin dulu ya, biar semangat ya. Ngomong kita berdiri, kita berdiri sebentar. Kita berdiri sebentar biar semangat. Apa yang akan kita sampaikan akan kita deskripsikan di sini. Ais dingin ya, ais bukan es, ais ya. Kita dingin. Pertama yang pertama adalah kita gerakan dalam 1 ditambah 1 ditambah 1 gitu ya, sama dengan 2 ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya, 4 ditambah 4 gitu ya, sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kita bergerak dulu ya, kita lagi, kita lagi sama-sama 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 6. Semangat Bapak Ibu ya. Jangan nanti lagi ya. Nanti kita semangat lagi. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu guru hebat, di modul 1 pendidikan calon guru pembina yang kami sudah lakukan itu ada 5.1.1 yang pertama di modul 1.1 pada pendidikan calon guru pembina yang sudah kami lakukan yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional, di mana filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntut murid setinggi-tingginya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Apa itu kodrat zaman? Yaitu zamannya sekarang anak-anak akan disebut sebagai generasi Z.
Maka dari itu, Bapak Ibu guru harus lebih inovatif lagi, lebih kreatif lagi tentang teknologi pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru tidak sekarang langsung mengajarnya di depan. LKS itu di depan mana? Saya terangkan di depan. Sekarang zamannya teknologi, Bapak Ibu. Begitu nih. Sekarang tujuannya adalah kita harus menuntut rezeki sesuai dengan kodrat zamannya. Anak misalkan pada hari ini pelajarannya IPA, kita terangkan IPA. Anak itu loh planet bumi, kita buka blog ini. Kemudian itu planet Mars, planet Mars itu warnanya merah. Digambarin merah. Kita tidak praktek, tidak mengutarakan videonya. Maka dari itu kalau misalnya kita ada proyektor, nggak ada proyektor besar, kita bisa beli kok proyektor yang mini yang 280 atau 250 ya. Dari itu jangan kamu bisa baca gitu ya sama pasalnya ya. Paling kan udah ada proyektor, misalnya kita pada saat sudah PDRI kan gitu, turunan nggak apa ya. Itu namanya adalah dari bentuk sebelumnya nggak masalah. Biar pendidikan pada saat ini teknologi tidak berjalan. Kita putarkan videonya, kemudian anak-anak senang dikasih ice drinking kalau pagi. Kalau ibu guru olahraga harus bisa. Ice drinking yuk. Semangat pagi luar biasa. Alhamdulillah gitu ya. Ada tepuk tangan atau sukses gitu. Dan semuanya ibu. Jadi Pak Guru olahraga ini harus menjadi motivator-motornya dari sekolah-sekolah yang ada di Gunung Sari. Sesuai kodrat alam, berarti alamnya anak-anak adalah harus senang dan bahagia. Seperti anak-anak, jangan sampai Pak Guru atau gurunya berkata-kata, kita harus senang, menyenangkan muridnya. Bapak Ibu, kalau misalkan senang, ya harus dibilang senang. Pagi juga harus turun. Jadi yang orang senang, jangan sampai di kelasnya. Jadi sesuai dengan menuju merdeka belajar. Selanjutnya di 1.2 generasi kedua adalah kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu apa saja? Ada 5. Yang pertama harus mandiri. Mandiri dalam artian saya mandiri harus ikut CDP, meningkatkan, mengupgrade dan mengupgrade ilmu yang akan saya dapatkan dari itu. Ikut webinar, seminar harus mandiri. Jadi Bapak Ibu di sini kalau misalnya ada seminar di grup, ikuti, ya ikuti. Ngurus sertifikat. Tapi di situ ada ilmu yang akan kita dapatkan. Contohnya membuat CP, TP, kemudian belajar bagaimana itu. Apapun itu, inovasi terbaru pendidikan bagaimana. Jadi di situ kita ikuti semua secara mandiri. Yang kedua berpihak pada siswa, berpihak pada murid. Jadi murid itu harus menjadi nomor 1. Jadi nggak boleh gurunya. Kamu harus kasih sama gurunya, nggak boleh. Tapi kita harus berpihak pada murid. Yang ketiga adalah inovatif. Yang ketiga adalah inovatif. Jadi seorang guru harus bisa berinovasi dengan gaya pengajarannya. Yang saat ini ngajarnya hanya depan, kemudian misalnya berolahraga, habis kesel, balik, olahraga sendiri, gurunya sedikit. Terus model apa ya? Sekarang harus model baru. Anak-anak misalnya, yuk kita main yuk. Main apa Pak? Bolanya kita lakukan anak. Kita main enklek. Karena permainan tadi sebentar. Kita main enklek. Gobang soto, gurunya tidak ikut. Jangan sampai juri-juri diem. Main gobang soto, udah bisa, nggak bisa guru. Maka caranya juga harus dimainkan. Kita harus bermain. Belum 4 tahun nih. Dia gurunya sih boleh jadi. Nanti Pak Guru sih naik. Aku tuh ketemu tak harus. Kita harus bermain gitu. Ya kan sudah ya dan sudah menciptakan suatu misalkan di dalam kelas ini ya kita lihat di kelas 5 kelas yang luar biasa dengan data gubernur kita kan ya
kelas 5 ini tema semua. Jadi kalau misalkan bapak ibunya jenuh, anak-anak harus belajar. Ya, kita belajar gitu. Ya. Dan saat Pak kepala dan otak, mulut dan lidah, kita berjalan ke sana. Anak-anak, otak ini, gambarnya kuanti. Jadi semuanya berjalan. Jadi hal-hal yang sembunyi-sembunyian ini adalah kreatif dari seorang. Yang kelima adalah refleksif. Apa itu refleksif? Kita harus bisa merefleksikan apa yang sudah kita ajarkan. Caranya bagaimana? Kita harus dengan termasuk jawab, Pak, Bu, cara mengajarnya tapi kok nggak bisa diterima ya sama menurut saya. Caranya bagaimana? Kok bisa harus diterima bagaimana? Kita harus merefleksikan dengan termasuk lah misalnya. Oke, tapi kok di kelas saya anak tidak memperhatikan. Caranya bagaimana hidup? Kita harus bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di pembelajaran. Kalau itu sudah pernah belum bertanya itu belum ya. Kalau itu guru olahraga paling oke. Tapi kalau sudah dikasih sama masalahnya, kok cuma bal-balan? Kok ya itu arah seneng bal-balan. Padahal di situ ada yang suka renang, ada yang bisa renang, ada yang bisa badminton. Jadi nggak tahu. Maka dari itu, karena yang bisa renang siapa anak-anak? Pada saat kontrol misalnya, pada saat nonton ini ditanya, itu bisa ternyata badminton. Kita kan, karena dengan semua ada sekolah berbeda, dilatih ditanya. Jadi merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan adalah nilai dan guru penggerak. Selanjutnya apa Ibu? Di 1.3 itu diajari tentang inquiry apresiasi baja. Apa itu tentang baja? Yaitu kita setiap masalah apapun kita dialami semuanya. Masalahnya apa? Masalahnya anak ini apa? Kok bisa pembelajaran saya kok bisa tidak diterima? Kita alami semuanya. Jadi kalau misalkan dengan semuanya masih penasaran tentang berpenggerak, yuk mulai sekarang gabung siap-siap di angkatan 11 karena akan direkrut kembali di angkatan 11 dan angkatan 12 besar-besaran. Karena apa? Kebutuhan kepala sekolah ke depan juga besar. Saya intinya guru penggerak ini bukan menjadi kepala sekolah ya, karena saya membaca visinya guru penggerak. Karena dari itu saya masuk ke guru penggerak ini, saya filosofi KHD sebagai nilai guru penggeraknya dan apresiasi kerja menurut visi sekolah. Visi sekolahnya apa? Pak sudah ada visi sekolahnya di kantor gitu ya. Ibu aja yang tahu mau mewujudkan generasi yang beriman dan sama wajar. Padahal visi sekolah bisa juga. Jika visi sekolah yang di SD 1 Pundungan, kita berdiri semua SD 1 Pundungan. Ya Pak, SD 1 Pundungan. Pintar, mandiri, berakhlak mulia. Tangan. Ya, jadi tiga aja. Pintar, mandiri, berakhlak mulia. Tambah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu jangan sebutnya mudah. Pak Bisnya bisa juga. Kita bilang bisa. Ya, tapi kita simpel saja, pintar, mandiri, berakhlak mulia. Tapi kita sehingga menjadi visi guru penggerak dan melakukan budaya positif. Selanjutnya, budaya positif apa sih budaya? Budaya adalah keyakinan nilai dan kebiasaan. Budaya biasa setiap harinya menjadi sebuah kebiasaan. Di sekolah yang juga murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Asalnya budaya positif itu tidak berasal dari disiplin positif. Yang kita terapkan adalah senyum, sapa, salam, sopan santun. Bagi guru olahraga, saya dulu masuk ke SD 1 Pundungan. Mohon maaf bukan kita mau ngomong lagi ya. Jadi gini, saya guru olahraga, saya hanya laki-laki sendiri di sini. Ada almarhum Pak Nanang dulu. Beliaunya juga sama dua laki-laki di sini. Saya datang ke sini, kemudian
mindset seorang gurunya itu mohon maaf masih kurang, karena sekolah ini ada sekolah strategis pinggir jalan provinsi, kemudian pagi itu anak langsung masuk, kemudian nggak semudah barang yang tercampur di gerbang masalah nggak ada. Akhirnya saya berangkat dari gedung penggerak, kemudian disiplin politik kami terapkan. Nah, kita turun ke pinggir jalan yang tidak mau begini. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Nilai tambah, nilai plusnya berasal dari wali murid. Oh, guru ini prihatin dengan muridnya, gitu ya. Kita berikan namanya kerutut yang merah itu, kita pasang sedikit, kemudian kita seberangkan muridnya. Akhirnya apa? Kita tampilin di situ. Kemudian anak-anak saling datangnya, kemudian kita bariskan di tengah lapangan, kita apel pagi, kita motivasi, kemudian ditambah lagi dengan asmaul husna, ya menyebut nama Allah, karena kita sudah mengimbangi 3 MI yang ada di sini. 500 meter ke barat ada MI pegunungan, ke utara 500 meter ada MI Kaligoro ya. 1 kilo ke timur ada MI Sutomonik. Lapannya di sini dalam tanda petik adalah MI. Maka dari itu kita nilai-nilai agama kita masukkan, kita berdoa bersama, ya. Sehingga sekarang pada disiplin politik ini menjadi budaya, kebiasaan baik. Dan yang kedua, keuntungannya adalah menjadi dipercaya oleh masyarakat. Mohon maaf, kelas 3 itu muridnya berapa? 5 saja. Mohon maaf, 5. Kelas 3 itu muridnya 5. Prihatin sekali. Kemudian kita berkolaborasi dengan semua guru. Ayo, kayak video caranya. Kita bukan datang dan jualan jamu, dalam artian bukan promosinya, promosi. Kalau kita tidak merubah mindset kita, tidak merubah sekolah kita, mau masuk ke siswa, kita paling berkurang, gitu ya. Tapi kalau sudah kita lakukan tanpa jualan jamu itu, kita dipercaya masyarakat terus. Sehingga kelas 1 kemarin murid kita menjadi 24 4 kali lipat. Lanjut, budaya positif yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mohon maaf, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal seperti yang saya utarakan tadi, yaitu teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Yang kelima, 5 kontrol restitusi. Yang keenam, 3 restitusi. Apa saja? Nanti kita udah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Jadi, Bapak Ibu, anak-anak dulu berangkatnya setelah zaman COVID-19 datang ke SDN 1 Pegunungan, ada yang bisa duduk 10 menit, ada yang bahkan setengah bulan. Kita malu karena 2 tahun anak-anak tidak sekolah. Maka dari setelah budaya positif kita terapkan, disiplin positif kita terapkan, jam 6.50 per akhir masuk dan sudah di halaman. Maka dari itu setelah disiplin positif timbul interest dari dalam dirinya. Orang telat pasti malu kan gitu ya. Jadi timbul budaya malu di dalam dirinya sendiri. Bahkan kalau sudah telat, kenapa? Jadi merasa malu pada gurunya dan lain-lain. Maka dirinya sendiri sudah mengalami. Dan di sini positif itu muncul. Sama-sama juga akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Dan bergerak ada 6, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian IQ, primary program PIP, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima, misalnya penasihat survei, yang keenam, project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Sudah
sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila itu ada berapa nilainya? 6. Apa saja? Takwa. Bertakwa kepada itu Takwa kepada itu tapi apa loh ya? Yang pertama bukan pada Tuhan Yang Maha Esa dan apalah urutan tapi ulang lagi kreatif, kreatif, mandiri. Nah, bagaimana kalau kita bernyanyi? dipakai nyanyi Ya, kita nyanyi aja. Biar apa aja? Bisa besok diajarkan kepada anak didiknya. Sudah. Kita setelkan, tapi sudah kok. sudah Harus sering-sering Bapak Ibu. Yang namanya disiplin positif itu harus sering-sering mungkin kita turun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tujuan positif di sini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik tadi, motivasi dari dalam dirinya. Jadi murid-murid juga harus support. Baris. Wih, naik belajar, memocilok gitu ya. Jadi anak-anak timbul dari dirinya sendiri. Karena ketika memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang buat sekolahnya. Misal, pada pagi hari ini, pada pagi hari, siswa berkumpul, gurunya giliran rapi, gitu ya. Kira-kira suatu saat kebiasaan baik ini musnah atau tidak? Tidak ya. Artinya tidak ada. Lambat-lambat sedikit-sedikit hilang, sedikit malas gitu ya. Guru itu kayak gurunya nanti. Jadi kalau misalkan membaca Asmaul Husna, ya semuanya turun. Semuanya telah karena kita baca Asmaul Husna sampai kelas hafal ya baca nih nanti kasih murid gitu ya. Saya rasa juga masih berapa guru yang sudah Asmaul Husna kita amalkan. Lambat laun menjadi kebiasaan kertasnya dan kamu sehingga merekam di otak kita. Ya Allah, mudah-mudahan itu ya sampai dengan jatuh. Jadi kebiasaan ini harus kita jalankan setiap hari tanpa ada paksaan suatu apapun. Nah ini teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi yang kita pelajari dalam guru penggerak. Yang pertama motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar dari dalam dirinya. Termotivasi. Ya misalkan kalau siswa harus mendapat nilai baik, saya harus bisa belajar menemukan. Nah, orang itu pakai gitu. Saya harus jaraknya lompat jauhnya sekitar 6 meter karena supaya lebih pasti gitu. Dari dirinya sendiri termotivasi. Yang kedua adalah penghargaan, sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan. Anak-anak kalau misalnya nanti nilainya 100 tak kasih permen, yang itu penghargaan. Yang ketiga hukuman atau punishment. Ada sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Ya, ini biasanya hukumannya. Kalau hukuman begini, ini kalau apapun bulan itu kan lebih
BP. Jadi guru BP ya. Pak, kanannya kena silek, sini dipanggil bukan guru pelajar, bukan guru ya. Terus Pak, nangis, Pak, mohon maaf dulu itu ya. Pak, kita tidak duduk, kalau nangis gitu. Jadi situ lanjut. Kita ice breaking dulu sebelum kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Kita ice breaking dulu, udah mulai ngantuk ini. Jadi kita berdua, kita konsentrasi dulu. Langsung ngantuk, waktu kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu supaya tidak ngantuk. Kalau ngantuk kita gunakan semuanya. Kita konsentrasi. Yang pertama lagunya pada hari Minggu ya. Kita pertama satu, gerakan dua. Satu kali yang pertama. Pada hari Minggu ada kota. Ya, ada dua yang pertama. Satu, dua, tiga, empat. Oke, yang kedua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, kita konsentrasi yuk, mulai. Pada hari Minggu ku turun ayat kota. Yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik caranya. Itu tidak itu tidak itu. Nah, sudah ya, kita konsentrasi kita berdua. Versi Koko Pak. Sudah nggak bebas. Bapak Ibu silakan dimakan. Ya, kita keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebenarnya sudah ada dari dulu, tetapi namanya tata tertib kelas. Aturan kelas. Apakah aturan kelas itu sudah disetujui oleh semua siswa? Ya, sudah. Tetapi kesannya bagaimana? Waktu itu kan bikinnya berapa mahasiswanya Pak yang bikin. Jadi sebelum buat aturan kelas itu dimusyawarahkan dulu sama siswanya, karena kan yang bikin karyanya yang harus ditempel di dinding itu kan juga anak-anak. Ya, itu namanya adalah keyakinan. Ya, keyakinan kelas ada 6 kalau nggak salah di kelas 5. Siap. Ya, keyakinan kelas itu berasal dari siswanya, bukan guru. Kalau dulu ada 24 dilarang jangan. Dalam keyakinan kelas kata dilarang, jangan, tidak boleh itu dibilang. Nah, karena kesannya Pak, kesannya adalah memaksa. Kita tidak boleh memaksa pada murid. Anak-anak yang suruh membuat keyakinan kelas. Salah satu sisi positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas. Diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil belajar baca silakan. Ya, jadi sekarang kita praktek membuat keyakinan kelas tentang misalkan kebersihan. Kebersihan kita tempelkan, kita ada kertas yang nantinya jenengan harus praktek bersama siswanya. Pak, aku olahraga gitu ya, tidak pegang kelas. Yang namanya kesepakatan olahraga, kesepakatan pelajaran olahraga. Misalkan pada saat olahraga ada yang jajan sebelum pelajaran selesai, orang diminta cilok, boleh apa tidak? Nggak boleh ya. Nah, kita harus menjaga. Pada saat pelajaran olahraga, mohon ya, pada saat olahraga mohon kalau jajan setelah pelajaran selesai. Jangan ada jangan ada kata tidak boleh jajan saat pelajaran olahraga. Tidak boleh kencing sebelum selesai. Boleh. Sekarang tidak apa-apa. Tapi tidak boleh ada kata tidak. Mohon kalau pembelajaran setelah pelajaran selesai. Itu ya. Kita
nih Pak Yusuf Sultan Yusuf. Pak Yusuf. ST aja bener Mas. Iya bener. Pak Yusuf ini gimana ini kita kok nggak dicari-carikan yang seger? Itu seger-seger makan terus ya seger. Saya ada kertas ya dengan tulis kesepakatan, misalkan kesepakatan kita hari ini santai aja, ada 4 warna tentang disiplin dulu yang ada di kelas. Misalkan dengan menurutnya apa? Kalau saat seminar dilarang gini, tapi dilarangnya itu diganti mohon kalau mohon saat seminar tidak mohon tidak mohon Kasih dulu kelas saja. empat orang warnanya apa ini tentang disiplin dulu jaga boleh yang ini tentang misalkan yang barat satu aja yang di sini tentang apa ya? Mana barat pelajaran ini tentang kita praktek di kelas ya, di kelas aja ya. Ini tentang kebersihan, ini tentang disiplin, ya, oke. Ini tentang pelajaran, oke. Ini tentang pelajaran, ini tentang kebersihan, tentang disiplin, tentang saat pelajaran. Oke, monggo jajal coba dengan seolah-olah menjadi siswanya, sekarang belajar menjadi siswanya. Nah, tapi jangan sampai ada kata tidak boleh dilarang. Boleh, ya tidak boleh dilarang. Apa lagi? Tidak boleh dilarang, jangan. Hilangkan kata itu, diganti dengan kata-kata yang lain. Ini berlaku pada siswa tinggi Bapak Ibu. Kelas tinggi, siswa pada kelas tinggi. Jadi kalau kelas 1, 2, 3 kalau menulis masih kurang, pakai kesepakatan kelas menggunakan bahasanya dia saja. Gurunya yang mencatat. Sudah, ini tentang kebersihan, tentang disiplin, ini tentang pada saat pelajaran siswa harus gini. Pada saat pelajaran. Sudah ditekankan kalau semuanya di sini teman-teman. Nanti kita kesepakatan kelasnya menjadi 1. Polanya ada. Jangan tidak dilarang, jangan sampai ada kata-kata itu. Dilarang jangan, tidak boleh. Ini tentang kebersihan. Mohon boleh. Mohon membangun sama di tempat sampah. Mohon ya boleh. Tentang cara mengerjakan. Tetapi hilangkan kata jangan, dilarang tidak. Hilangkan kata-kata itu. Sudah? Silakan ditambah. Dalam pelajaran, mohon waktu pembelajaran tidak boleh rame. Tidak bolehnya dilakukan ya. Mohon waktu pembelajaran. Mohon waktu pembelajaran tenang gitu ya. Berarti mohon saat pelajaran diharap tenang, diharap tenang. Tidak boleh ada yang jadi bapak ibunya setelah dulu setelah kesepakatan dibentuk jenengan nanti tulis
Misalkan keyakinan kelas 5. Ya, misalkan keyakinan kelas 5. Ya, boleh. Nggak bisa lengket. Enggak. Ya, apa? Mohon saat pelajaran berlangsung diam dan tenang, belajar mandiri dan percaya diri dalam mengerjakan tugas. Setelah itu Gak boleh jalan. mana ya? Pak, mohon secepatnya diberi makan. Sudah, nomor 1 kita selesai tak kemarin? Sudah lagi. Misalnya yang pertama kita sepakati adalah mohon saat pelajaran berlangsung diam dan tenang. Kita tulis di sini. Jadi gurunya yang menulis. Mohon saat pelajaran berlangsung belajar diam anak-anak kesepakatannya mohon saat pelajaran berlangsung belajar dengan tenang dan diam. Betul ya, setuju ya? Sampai sini semuanya kita tulis. Dari sini dalam segi kebersihan membuang sampah di tempat sampah, mohon yang piket kelas datang lebih awal. Setuju atau belum? Setuju nggih? Berarti yang dua-duanya ditulis, kita tulis dua-duanya. Mohon misalkan membuang sampah mohon membuang sampah di tempat sampah. Boleh? Maka tempatnya Di tempatnya, itu ya. Nomor 3, misalkan mohon yang piket kelas datang lebih awal. Ditulis saja. Ramailah saat beristirahat. Saat pelajaran berlangsung tidak boleh bermain kerek-kerek. Tidak ya. Nah, boleh. Yang keempat yang kita keterangannya sekarang, saat pelajaran berlangsung mohon tidak main kerek. Ini udah boleh, oke. Mohon saat berlangsung lato-lato disimpan. Oke, kita tulis yang keempat. Mohon saat pelajaran mohon saat pelajaran lato-lato ya, lato-lato dimasukkan meja gitu ya, dimasukkan tas. Ya, balik kabeh. Nah, silakan ikuti pelajaran dengan baik dan tenang. Tadi sudah ada ya. Kemudian mohon di waktu pembelajaran olahraga di lapangan anak berbaris dengan tertib. Yang kelima terakhir tentang olahraga. Ya bisa tulis. Yang kelima saat pelajaran olahraga. Saat pembelajaran ya. Olahraga baris dengan tertib. Sudah disetujui 5 saja. Sudah cukup. Jadi Bapak Ibu, mohon tolong kesepakatan keyakinan kelas tidak harus banyak, tidak boleh banyak-banyak. 5 saja cukup.
cukup, jangan banyak-banyak. Agar siswanya ada menjadi dan yang kelima keyakinan kelas dan benar. Soal keyakinan universal dan juga keyakinan kelas bersifat lebih abstrak pada peraturan yang berdiri dan konkret. Ya, yang ketiga keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang ketiga tidak usah terlalu banyak. Pak, keyakinan kelas tiba-tiba cuma 6, cuma 5. Semakin banyak yang bilang ya. 4 rencana keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi tidak boleh tidak, jangan dilarang. Yang kelima sekolah dasar sebenarnya itu kontribusi dalam perbuatan yang yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia yang kita pelajari di sini adalah survival, kebutuhan hidup. Ya, jelas. Manusia butuh makan dan minum, kebutuhan hidup. Yang ketiga, yang kedua, kekuatan power. Yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Seorang anak membutuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi dengan semuanya, kalau misalkan diperhatikan sama siswanya, kita perhatikan. Jadi dulu olahraga, ini kalau misalkan ada siswa yang cewek yang ngalem, kita belian, nggak apa. Yang penting kita tidak melanggar norma-norma apapun, maksimalkan dan ini, ya, aman, ya, ini ya, aman ya. Tapi kalau sudah memasuki itu berarti lagi ya. Yang keempat adalah freedom of kebebasan. Yang keempat, yang kelima terakhir, kesenangan dan kebahagiaan. Siswa butuh senang dan bahagia sehingga siswanya, muridnya yang kita ajari menjadi pelajaran yang bermakna bagi dirinya sendiri. Pak aku bermakna. Pak Febi guru favorit saya. Seperti itu. Lanjut di sini. Oh ya, 5 posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu, restitusi adalah cara ya restitusi. 5 kontrol restitusi. Kita sebagai guru nantinya juga akan menghadapi siswa-siswa yang pernah salah. Pak guru aja biasanya guru BK. Kita di sini sebagai penghubung. Kalau dulu zaman saya menjadi SMP itu, SMP kenal yang namanya Pak Marjan. Baik. Ya, saya jadi dalam Marjan itu sebelum masuk pelajari dalam Marjan ini hentakan sepatunya sudah itu. Jangan sampai tidak mengerjakan saya. Kata-kata mohon maaf, kata-kata blok ceplok itu sudah yang biasa. Bahkan saya itu sampai 60 kali. Otak saya banyak sehingga mental seorang siswa kuat baik, tapi kedepannya juga akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Yang kedua, teman dengan bagi teman ada anak yang bermasalah, ayolah aku kan gitu ya. Kita lembut kepada teman, kepada muridnya, ayolah promosi gitu ya. Kita sebagai teman. Yang ketiga, pemantau. Jadi sebenarnya pemantau. Ya. Memang keyakinan kelasnya kurang. Temannya bagaimana? Kita pemantau. Ya. Yang keempat, membuat merasa bersalah. Pernah dengan dapat kata-kata walah-walah, gitu ya. Jadi akan merasa bersalah terus. Ya Allah, Tuhan, gitu. Andi mana gitu. Jadi hal-hal ini menjadi anak pembuat merasa bersalah sehingga sering melakukan kesalahannya berulang-ulang. Yang kelima, sebagai manajer. Nah ini biasanya guru sebagai manajer ini dan tanda petik yang bijaksana. Jadi misalkan, ayo itu dalam bapak di sini. Apa sih yang kurang dari bapak sebagai guru ya? Jadi anak-anak bisa mengungkapkan. Jadi kita ya, Bapak Ibu, ada ya, kita ada segitiga restitusi, ya, segitiga restitusi.
Maka institusi dan institusi adalah cara untuk menyelesaikan masalah pada saat ini. Ada 3 cara. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi tindakan yang salah dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan ada anak yang bermain, terus boleh api-api seperti ini, ada yang bermain bola di dalam kelas. Ya, tapi bola aja, sobat bilang ini. Wah, nggak boleh. Kita gitu. Ya, masuk. Akhir tetapi cedera. Dulu saya seperti itu. Tapi setelah saya melawan bergerak, beda lagi caranya. Bukan, ada perlu bukan. Ya, yang ketiga kan ada cara yang lebih efektif mendapat apa yang kamu butuhkan. Kamu butuh apa sih deh? Apa sih kocok nih Pak? Saya dulu lah butuh lapangan, saya butuh lapangan. Kita butuh apa? Ya, yang kedua kita sampaikan menanyakan keyakinan. Menanyakan dulu, tanyakan. Keyakinan saksana yang kita telah sepakati kan sudah ditulis keyakinannya kan gitu. Kok masih kamu raga? Ada apa sih? Ya, yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Mau meyakinkan dari 2, kan gitu. Pak, dulu belajar keyakinan tanya, mau pengen apa? Tanya kan? Disepakati apa enggak dengan teman-teman kelasnya? Kita belajar bersama. Yang ketiga, caranya menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bilang aja. Ya, setiap orang pasti punya kesalahan. Mas Barhan melakukan sepak bola di dalam kelas, ya itu ada yang salah benar. Tapi tidak apa-apa, maafkan pada saat itu, tapi tidak boleh diulangi. Ya, jadi anak merasa dari dalam dirinya, oh iya, saya melakukan kesalahan. Tapi kalau kita bedak-bedak, apalagi kita sedih dulu, pasti besok melakukan kesalahan lagi, gitu ya. Bapak Ibu, institusi adalah yang pertama adalah identitas tadi sudah dijelaskan. Bagian dari itu sudah mengubah identitas anak dari seorang yang gagal tanpa melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Di sini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memiliki gagasannya, namun ada benturan. Betul ya? Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan membuat dalam posisi gagal. Kita mengkritik, salah dia. Ini apa? Jadi pada saat rasanya membuat dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi orang lagi, maka kita harus meyakinkan si anak. Kita diyakinkan lagi. Kita yakinkan anaknya, ayo. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu kan kita? Yang kedua lagi adalah berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Apakah kamu di tempat yang baik buat dirimu sendiri? Itu kata-kata yang kita ucapkannya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi, misalnya dulu bicara kemudiannya bahwa melanggar aturan adalah tidak sikap yang baik. Melanggar aturan sikap yang salah. Betul? Tetapi dari guru harus memahami alasannya. Ya, melakukan semacam itu tidak apa-apa. Tapi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan mengalami overpower, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan lain, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love dan diterima. Bapak Ibu, dulu pernah jenengan memberikan penghargaan kepada siswanya. Misal, saya ini cepat 7 menit tak kasih X tebu 7 menit jalan X ya bahkan 6 menit itu mengikuti lapangan 1 kilo waktunya 7 menit jalan wah di bawah 7 menit tak kasih X tebu dia melalui 1 kilo di bawah nilai 7 menit ya tapi saya masuk apa ini sakit pada saat pembinaan Pak Yoni sakit yang masuk aku Pak, 7 menit, 1 kilo 7 menit aku masuk siapa kamu 7 menit? Siapa Pak? Aku apa? Yang siapa ya? Lah, ya akhirnya apa? Penghargaan tersebut membunuh karakter anak aku jadi kayak es tebu ya Pak ini jadi Pak Agung itu kayak es tebu lah, aku santai akhirnya gitu
Beda dengan pelajaran yang lain juga seperti itu. Misalkan saya mengerjakan matematika yang nilainya 80, praktek pula. Bu Nurman, akhirnya Bu Nurman tidak masuk, yang masuk Dina. Bu, aku 80 nilainya, dan praktek silap. Ya enggak lah, udah biasa lah. Akhirnya anak kecil ada silap. Sehingga nilai dari intrinsipnya tidak kita musuh. Jadi penghargaan itu membunuh karakter sih. Lalu pada saat ini, ya ini kata-katanya memvalidasi kata tadi. Padahal kata-kata yang lebih buruk dari ini ya, lembut tapi menekan. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa menekan diri. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Ya, nah itu pada itu. Sisi yang kedua menanyakan keyakinan juga. Itu betul kata-katanya. Apa yang kita melihat sebagai keluarga. Nah, yang ketiga tadi konstitusi, mengalir dari konstitusi, yaitu memperbaiki hubungan. Ya kita sebagai guru dan siswa harus memperbaiki hubungan. Apapun dengan siswa itu adalah anak kita. Masalahnya bukan berasal dari masalah siswanya, tapi ada yang salah tentang diri kita. Gitu ya. Kita harus reflektif terhadap apa yang kita ajarkan. Karena ini pengambil ya, ada pengambil. Iya, karena bermain asalkan tidak asal. Dan sudah ada tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Dan ini fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Dalam hal ini kita membentuk karakter siswanya. Anak ini terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang baik tentunya nanti. Menguatkan dan fokus pada solusi, dan yang terakhir itu mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada kelompok yang baik, anak tersebut tidak dibully, tidak sendiri. Ya. Kita melanjutkan dan berpijak pada Bapak Ibu. Ini hadir dari sebuah diskriminasi saja dan hubungan. Ya, yang terberat tindakan sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi dengan semuanya. Cara belajarnya bagaimana? Ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin yang bisa dua pertanyaan dari guru kelas, satunya dari guru olahraga. Monggo. Saya lanjut Maaf ya, ya. Bapak Ibu, ada pertanyaan dari satu aja? Oke, Pak Rahmat, monggo. Iya. Pak Rahmat, ya. Di-shoot aja bukan Pak Rahmat. Pak Yusuf, berarti misal itu tadi kan banyak kata-kata yang tidak diperbolehkan. Iya. Seperti kata tidak. Pak Rahmat dulu, Pak. Mohon maaf. Maksudnya apa-apaan ini? Pak Rahmat dulu. Pak Rahmat dulu, Pak. Pak Rahmat dulu, monggo. Cek. Gini Pak, terima kasih atas waktunya. Yang saya mau tanyakan, tadi ada statement penghargaan membunuh karakter siswa. Nah, itu terus apa bedanya dengan ribet untuk anak yang berprestasi? Misal satu kelas ada yang jago lari seperti tadi. Nah, waktunya sedikit memang. Terus kita harus apakan untuk ribet? Apakah hanya ucapan ataukah bisa benda atau untuk apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Tanya jawab atau nunggu? Tanya jawab. Biasanya jawab. Bapak Ibu, tadi penghargaan bisa membunuh karakter siswa. Jadi di sini kalau misalkan penghargaan tersebut berulang-ulang, anak tersebut motivasinya bukan berasal dari dalam dirinya. Maunya dapat imbalan terus, karena lah waktunya lebih sedikit pasti dikai kasih es tebu, ya, bukan berasal dari dalam hatinya sendiri, bukan dari prinsipnya, tetapi bagaimana cara kita membangkitkan motivasi anak tersebut tidak harus dari penghargaan. Nilaimu terus pastinya kan harus kita masukkan nilai, tidak harus memberikan es krim tebu. Nanti anak-anak, kalau misalkan kalian waktunya di bawah sedikit, pasti nilainya tambah dinilai rapor besar itu. Enggak harus es tebu. Iya. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Karena kalau saya rasa memang kita orang lapangan,
guru kelas itu berbeda. Beda. Biasanya segala sesuatu yang diperoleh anak-anak capaian terutama prestasi di lapangan itu biasanya pasti ada reward yang kita berikan. Karena apa Pak? Prestasi itu tidak sering gitu loh. Paling-paling nanti dalam 1 tahun ketika melakukan contoh di perseni paling kan hanya 1 kali. Apakah itu salah? Misalkan itu penghargaan yang diberikan kepada anak tersebut. Jadi gini, kalau misalnya hanya 1 kali saja dalam hal segi prestasi misalkan, kasih reward, tidak apa-apa, buat memotivasi siswa yang lain untuk berbuat hal yang lebih baik dari siswa tersebut. Jadi salah satu kalinya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan sering jadi ada syaratnya, bisa nambah, duit nambah. Reward itu perlu diberikan pada anak, tapi reward itu tidak harus berupa barang. Tapi kalau konteks yang disampaikan oleh Pak Kandi tadi adalah kompetisi, perlombaan, maka itu perlu reward yang berupa payung, berupa barang atau piagam, sebagainya itu perlu. Tapi kalau dalam proses pembelajaran, reward kepada anak itu tidak harus berupa barang. Sehingga ada motivasi tersendiri untuk mencapai sebuah Prestasi. Karena berbeda kan Pak Yusuf ya. Karena di sini ada 2 Yang guru. sering di kelas. Ada guru kelas dan ada guru olahraga. Makanya suatu hal yang wajar ketika persepsi ini berbeda. Karena sampai sendiri juga berangkat dari guru olahraga Pak Yusuf. Terus menambahkan Pak Yusuf tadi terkait beberapa kalimat-kalimat yang berupa larangan, misalkan itu sudah ada di dalam kelas atau di depan kelas, apakah itu perlu diganti? Contoh kalimatnya yang ada kalimat tidak, jangan dan lain-lain tadi. Saya juga bahwa kalau misalnya sudah ada kata dilarang, dicopot saja dilarang. Mulai dari itu saat kelas kita copot saja. Kita ganti dengan keyakinan kelas mulai hari ini, mulai besok ya kita ganti. Kita buatkan seperti tadi prakteknya, nggak usah banyak-banyak yang keyakinan itu memang nggak perlu banyak. Yang penting anak-anak bisa merasa menjaga keyakinannya seperti ini. Nggak usah banyak yang benar ada yang 24 bisa beras. Ya, oleh hari ini kita diseminasikan satu persatu sehingga menjadi anak yang lebih baik. Saatnya mengikuti Terima kasih Bapak Ibu karena waktunya sudah jam 11, mungkin Bapak Ibu jangan jam sholat. Mohon maaf apabila ada dari saya pribadi yang kurang berkenan dibanding Bapak Ibu semuanya. Saya hanya manusia biasa dan selebihnya sempurna dalam Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila ada dari kata-kata saya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mengutip dari perkataan kitab, yaitu orang yang mulia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Semoga niat saya di sini berbagi adalah berbagi untuk bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah satu kebetulan. Sudah berapa semuanya? Ngomong doang. Tepuk semangat. Tepuk sukses. Oh iya, tepuk dua best. Lima. Tepuk satu sampai lima. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima.
konsentrasi, ya. And the best, you are the best, we are the best. Tahu artinya? Aku hebat, aku baik, aku terbaik, kamu terbaik. Baik semuanya, semoga jangan menunjukkan menjadi yang baik. Ya. Sekarang rasa dibalaskan yang semuanya, tolong kebersamaan ini terjaga ya. Nanti besok hari Sabtu Bu ya, besok Sabtu lomba ya, lomba yang siap ya. BSDN 2 Serono ya. Semuanya siap. Mau jadi juara satu ya? Berdiri. Mau ya? Tunjukkan salah satu pembela dan yang baik dari semuanya. Dan